Pada zaman dahulu kala, hiduplah sesosok makhluk bernama Kangcul. Ia menyerupai ular atau naga berwarna hitam. Selama 1000 tahun, Kangcul menjalani masa bertapa dan menunggu saatnya untuk kembali ke langit. Namun, ada satu syarat, jika dalam perjalanannya ke langit ada seorang manusia yang melihatnya, maka ia akan gagal kembali ke sana. Kebetulan, pada malam saat Kangcul hendak naik ke langit, ia terlihat oleh seorang bayi manusia. Sejak saat itu, Kangcul kembali ke bumi dengan perasaan benci terhadap manusia dan memutuskan untuk membalas dendam. Di sisi lain, bayi yang melihat Kangcul itu bernama Yuri. Ia tinggal bersama neneknya yang berprofesi sebagai dukun. Sebenarnya, Yuri juga memiliki bakat sebagai dukun, namun ia menolaknya. Neneknya berpesan, jika suatu saat bertemu dengan Kangcul, jangan menoleh ke belakang dan teruslah berlari. Sejak pertemuan itu, Kangcul selalu mengikuti Yuri karena Yuri memiliki jiwa murni yang bisa dimanfaatkan agar Kangcul bisa naik kembali ke surga. Sementara itu, di istana, Raja Lisong memiliki seorang putra mahkota yang perilakunya aneh dan sering menyiksa para pelayan yang ditugaskan untuk menjaganya. Karena itu, salah satu penasihat kerajaan bernama Yun Gap menyarankan agar raja mendatangkan dukun sakti, karena kemungkinan besar kejadian tersebut disebabkan oleh gangguan roh. Raja pun memerintahkan Yun Gap untuk menemui Menteri Choi dan meminta dukungannya. Kebetulan, pada hari itu, Menteri Choi memanggil Yuri untuk membeli kacamata. Setelah 13 tahun menolak menjadi dukun, Yuri memutuskan untuk menjual kacamata berkualitas yang bermanfaat bagi orang lain. Namun saat berada di rumah Menteri Choi, Yuri merasakan aura yang aneh. Ia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan kemungkinan besar anak Menteri Choi sedang sakit. Ternyata, dugaan Yuri benar. Ketika hendak pulang, Yuri melihat sesosok hantu pengemis bergentayangan di rumah tersebut. Hantu itulah yang menyebabkan anak Menteri Choi jatuh sakit. Saat itu, hantu tersebut berniat mencelakai anak Menteri Choi, tetapi Yuri berhasil mencegahnya. Hantu itu mengaku ingin membalas dendam karena merasa Menteri Choi telah menyebabkan ia kehilangan salah satu kakinya. Yuri menawarkan bantuan, jika hantu itu terus menyimpan dendam, maka ia tidak akan bisa tenang di akhirat. Ia menyarankan agar sang hantu menerima bantuan untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Namun, Kangcul justru membantu hantu tersebut agar bisa merasuki tubuh anak Menteri Choi. Hal itu membuat Yuri kewalahan. Anak itu tiba-tiba berlari keluar rumah dan Yuri harus mengejarnya hingga ke pasar. Hampir saja ia kehilangan jejak, tapi ia melihat anak itu masuk ke sebuah bangunan. Yuri pun masuk dan mencoba mengusir hantu pengemis dari tubuh anak Menteri Choi. Untungnya, usahanya berhasil, hantu itu keluar dan anak tersebut langsung pingsan. Akan tetapi, hantu itu kembali menyerang Yuri dan hampir merenggut nyawanya. Meskipun tahu bahwa semua ini adalah ulah Kangcul, Yuri tetap menolak tawaran Kangcul untuk merasuki tubuhnya dan membantunya. Yuri memilih untuk melawan semuanya sendiri. Untung saja Yuri berhasil melepaskan diri dari serangan hantu tersebut. Namun saat ia mencarinya kembali, hantu itu sudah lebih dulu melarikan diri. Pemilik toko tempat kejadian berlangsung kemudian menemukan anak Menteri Choi yang sedang pingsan, lalu segera melaporkannya untuk meminta bantuan. Karena sudah ada orang lain yang menolong, Yuri pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Menteri Choi sudah sangat khawatir karena belum mengetahui keberadaan anaknya. Untungnya, Yun Gap datang mengantarkan anak Menteri Choi kembali ke rumah. Karena kebetulan ia juga memiliki urusan penting dan ingin bertemu dengan sang menteri. Yuri sendiri sangat marah kepada Kangcul karena nyawanya nyaris melayang akibat ulah makhluk tersebut. Namun, Kangcul kembali menawarkan Yuri untuk menjadi muridnya. Ia berkata bahwa Yuri sebaiknya mengikuti saja perintahnya. Tapi bagaimanapun juga, Yuri tetap menolak. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak akan pernah melayani roh jahat seperti Kangcul. Apapun alasannya, pertemuan pertama antara Yuri dan Kangcul sebenarnya sudah terjadi sekitar 13 tahun yang lalu, saat Yuri masih remaja. Pada waktu itu, nenek Yuri sedang melakukan sebuah ritual penting, namun Yuri menghentikannya karena merasa takut. Ia mengatakan kepada neneknya bahwa Kangcul selalu mengikutinya setiap hari, karena merasa khawatir. Nenek Yuri pun berusaha melindungi cucunya dari gangguan roh jahat tersebut. Ia memberikan Yuri sebuah batu sakti yang disebut batu pelindung. Selama Yuri memegang batu itu, ia seharusnya tetap aman dan tidak bisa didekati oleh Kangcul. Keesokan harinya, sang nenek melakukan ritual tambahan demi memastikan keselamatan Yuri.
Namun sayangnya, ritual tersebut malah mengorbankan nyawa sang nenek. Sejak saat itu, Yuri menyalahkan Kang Chul atas kematian neneknya dan hidup seorang diri tanpa keluarga. Yang lebih menyedihkan lagi, warga sekitar ikut menyalahkan Yuri. Mereka menganggap bahwa karena Yuri diikuti oleh roh jahat, neneknya pun harus kehilangan nyawa. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Kang Chul kembali mendatangi Yuri dan masih menawarkan bantuannya. Ia berkata ingin melatih Yuri menjadi dukun yang hebat. Namun Yuri dengan tegas menolak. Baginya, bekerja sama dengan roh jahat adalah hal yang tak akan pernah ia lakukan, bahkan jika hidupnya dalam bahaya sekalipun. Meskipun sudah 13 tahun berlalu, Yuri masih sangat merindukan neneknya. Ia berharap neneknya masih ada di sisinya hingga hari ini. Sementara itu, di istana, Ibu Suri, Tebi Mama, ingin menemui cucunya, sang putra mahkota. Namun Ratu tidak mengizinkan, karena takut Ibu Suri mengetahui kondisi cucunya yang sebenarnya. Walau begitu, Ibu Suri tetap memaksa untuk bertemu. Karena khawatir, Ratu segera melaporkannya kepada Raja. Tak lama kemudian, Raja datang untuk mencegah Ibu Suri masuk ke kamar putra mahkota. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terlihat bercak merah muncul di pintu kamar putra Raja dan muncul bau yang tidak sedap. Kejadian itu mengejutkan semua orang, termasuk Ibu Suri, karena ia pernah melihat kejadian serupa sebelumnya. Ia langsung gemetar dan akhirnya menurut pada Raja. Ia setuju untuk kembali ke kamarnya dan beristirahat. Raja dan Ratu yang khawatir sesuatu yang buruk kembali terjadi pun segera masuk ke kamar putra mahkota. Untung saja tidak ada yang kehilangan nyawa, meskipun beberapa pelayan mengalami luka-luka. Saat itu, putra mahkota tiba-tiba pingsan. Ratu menjadi semakin khawatir terhadap kondisi anaknya, namun Raja mencoba menenangkannya. Ia berjanji akan berusaha memperbaiki keadaan dan mengembalikan kondisi sang putra agar bisa kembali seperti semula. Bantuan yang sebelumnya diminta Raja kepada Menteri Choi akhirnya disetujui. Meskipun begitu, Menteri Choi dengan tegas mengatakan bahwa persetujuannya bukan berarti ia berpihak pada Raja. Meski belum dijelaskan secara rinci, rencana yang dirancang oleh Raja dan Yun Gap tampaknya cukup sulit untuk dilaksanakan, hingga membuat Menteri Choi menyebut bahwa hal tersebut terasa mustahil. Sementara itu, anak Menteri Choi yang sudah sembuh mengembalikan barang-barang milik Yuri kepada Yun Gap. Ia merasa segan kepada Yuri karena sudah menolongnya, dan tak ingin barang-barang milik Yuri, terutama kacamata-kacamata dagangannya, hilang begitu saja. Ketika Yun Gap keluar dari rumah Menteri Choi, ia tiba-tiba dikenali oleh seorang pemuda. Namun, Yun Gap tampak tidak ingin berurusan dengan orang itu dan segera menghindar. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa Yun Gap ternyata adalah anak dari salah satu selir raja. Setelah itu, Yun Gap bertemu dengan Yuri di pasar dan mengembalikan langsung barang-barangnya. Yuri cukup terkejut, karena sudah lama mereka tidak bertemu. Ternyata, Yuri dan Yun Gap memang sudah saling mengenal sejak kecil. Dahulu, Yuri pernah meminta Yun Gap memetikan buah kesemek, dan saat Yun Gap memanjat pohon, Kang Chul kembali mengganggu mereka. Yuri panik, takut kejadian buruk seperti yang menimpa neneknya terulang, sehingga ia meminta Yun Gap segera turun. Sayangnya, sudah terlambat, Yun Gap terjatuh dan kakinya patah. Saat bertemu kembali, Yun Gap menenangkan Yuri dan mengatakan bahwa kakinya kini sudah baik-baik saja. Ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya memang anak dari selir raja. Yun Gap lalu menyampaikan maksudnya, ia ingin Yuri membuatkan sebuah kacamata khusus untuk raja. Karena itu, Yuri harus datang langsung ke istana. Namun, Kang Chul mencegah Yuri dan memperingatkan bahwa Yun Gap tidak jujur. Ia mengatakan bahwa tidak masuk akal jika raja meminta kacamata, apalagi kepada orang biasa seperti Yuri. Kang Chul mencurigai Yun Gap menyembunyikan sesuatu. Meski begitu, Yuri tidak mempercayai Kang Chul. Ia menganggap Kang Chul hanya berbohong dan berusaha memanipulasinya. Ketika Yun Gap kembali mengajak Yuri pergi, Yuri pun menyetujui ajakan itu. Ia kembali meminta Kang Chul menjelaskan maksud dari tuduhannya. Kang Chul hanya mengatakan bahwa Yun Gap sedang memanfaatkan Yuri demi memenuhi keserakahannya. Namun, Yuri tetap tidak percaya dan dengan yakin menyatakan bahwa ia tetap akan pergi bersama Yun Gap. Malam harinya, Yuri bermimpi atau mendapat penglihatan tentang masa depannya bersama Yun Gap. Mereka menikah dan memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Keesokan harinya, pemuda yang sebelumnya bertemu dengan Yun Gap melaporkan pertemuan itu kepada seorang menteri, yang ternyata adalah musuh dari Menteri Choi dan Raja.
Ia mengungkapkan bahwa Yun-gap dan Raja tengah merencanakan sesuatu secara diam-diam dengan Menteri Choi. Sementara itu, Yuri dan Yun-gap memutuskan untuk memulai perjalanan mereka menuju istana. Yuri berharap perjalanan kali ini tidak akan diganggu oleh Kang Chol. Namun, setelah berjalan cukup lama, mereka mulai menyadari sesuatu yang aneh. Mereka merasa terus berputar-putar di hutan yang sama. Jalan yang mereka lalui terasa familiar. Seolah-olah mereka hanya berputar di tempat yang sama selama 2 hari penuh. Tiba-tiba, Yun-gap terpeleset, terguling, dan mengalami luka cukup parah di kakinya. Setelah memeriksa luka tersebut, Yuri melihat bahwa luka itu cukup parah. Ia pun memutuskan untuk mencari obat herbal di sekitar hutan, dan meminta Yun-gap untuk menunggu di tempat itu. Sementara Yuri mencari tanaman obat, ia mulai merasa bahwa ini semua pasti ulah Kang Chol. Ia memanggil-manggil nama Kang Chol, berharap pria itu muncul. Tapi Kang Chol hanya mengawasi dari kejauhan tanpa menampakkan diri. Dari kejauhan, Kang Chol melihat sekelompok orang datang mendekati Yun-gap. Dugaan Kang Chol terbukti, Yun-gap ternyata memang punya niat tersembunyi. Ia hanya memanfaatkan Yuri untuk kepentingannya sendiri, bersekongkol dengan Raja demi suatu tujuan tertentu. Kelompok orang yang datang itu ternyata adalah suruhan dari musuh Menteri Chai. Mereka memaksa Yun-gap untuk mengungkapkan rencana yang ia susun bersama Raja dan Menteri Chai. Namun, karena Yun-gap menolak memberitahu apapun, orang-orang itu justru menghabisinya. Setelah itu, mereka merekayasa kejadiannya agar terlihat seolah-olah Menteri Chai lah yang bertanggung jawab atas kematian Yun-gap. Namun yang mengejutkan, Kang Chol tiba-tiba merasuki tubuh Yun-gap yang sudah tidak bernyawa. Tubuh Yun-gap mendadak bangkit, membuat orang-orang di sekitarnya panik bukan main. Yun-gap, yang kini dirasuki oleh Kang Chol, dengan cepat mengalahkan seluruh orang yang membawanya tadi. Sementara itu, arwah asli Yun-gap muncul dan mendatangi Yuri. Ia belum sadar bahwa dirinya telah meninggal. Tak lama kemudian, tubuh Yun-gap yang sudah dirasuki Kang Chol muncul di hadapan Yuri. Yuri pun langsung sadar bahwa Kang Chol telah masuk ke dalam tubuh Yun-gap. Ia menuduh Kang Chol sebagai pelaku yang menghilangkan nyawa Yun-gap. Namun, Kang Chol membantah, menjelaskan bahwa ia bukan pelakunya, dan bahwa kejadian itu tidak ada hubungannya dengannya. Ia bahkan meminta Yun-gap menjelaskan sendiri kebenarannya kepada Yuri. Sayangnya, karena kebingungan dan tekanan, arwah Yun-gap tidak sempat menjelaskan apa-apa. Di tengah kebingungan itu, Kang Chol mencoba merasuki tubuh Yuri, terlebih karena batu pelindung milik Yuri telah hilang. Namun anehnya, ia tidak bisa melakukannya. Padahal seharusnya itu bukan hal yang sulit baginya. Ia pun kebingungan, merasa ada sesuatu yang menghalanginya. Yuri kemudian melihat bahwa batu pelindungnya tersangkut di dahan pohon. Ia berusaha mengambilnya, namun Kang Chol mencoba menghentikannya dan menjatuhkan batu tersebut. Dalam usahanya mengambil batu itu, Yuri hampir terjatuh. Kang Chol refleks mencoba menangkapnya, namun justru membuat keduanya jatuh bersama. Melihat hal itu, arwah Yun-gap menjadi sangat khawatir akan keselamatan Yuri.